Sejauh kita berjalan akan sampai ke batas. Sejauh kita berlayar akan sampai ke pulau. Yang dikagumi pada saatnya akan musnah. Yang disayangi pun pada waktunya akan berpisah. Pangkat yang paling tinggi pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Rumah kita yang sudah menunggu kita adalah liang lahat. Kalau umur kita dipanjangkan, tahun depan Ramadan yang akan datang, kita masih punya kesempatan untuk beribadah seperti ibadah-ibadah kita di bulan ini. Bisa tarwih, bisa witir, bisa tadarus, bisa iktikaf, bisa berbuka bersama dengan keluarga. Kalau umur dipanjangkan, kalau kesempatan masih Allah berikan. Kalau tidak, jangan-jangan inilah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Jangan-jangan inilah kesempatan kita yang penghabisan untuk bertemu dengan bulan yang berkah ini. Oleh karena itu, sebelum meninggalkan bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah pada tahun ini, kita sudah seharusnya muhasabah diri. Mampu ndak kita mensucikan hati? Bisa ndak kita untuk membersihkan diri menyambut momen Idul Fitri? Laisal id bilibasin jadid, walakinnal id litaatil jadid. Idul Fitri itu bukan bajumu yang baru, bukan mukenah sarung dan pakaianmu yang baru, bukan rumahmu yang dicat dipugar baru, bukan kendaraan yang kreditnya baru. Walakinnal id litaatil jadid. Idul Fitri itu ketaatanmu yang baru, taatmu yang baru, bukan bajumu yang baru, bukan sarungmu yang baru, bukan kue di rumahmu banyak yang dibeli, tapi ada ndak ketaatanmu yang diperbaharui, ibadahmu yang mulai makin meningkat. Satu bulan di Ramadan ini, jangan sampai habis Ramadan, habis ibadahnya, habis pula kita ke masjidnya. Habis Ramadan, habis pula berjamaahnya. Habis Ramadan, habis pula baca Qur'annya. Habis Ramadan, habis pula sedekahnya. Habis Ramadan, habis pula kesabarannya. Ramadan berarti tidak punya hasil apa-apa terhadap diri kita. Maka orang yang Allah janjikan beruntung bukan orang yang bisa menahan lapar dan haus. Kalau hanya tidak makan, kalau hanya tidak minum, anak kecil juga bisa. Kalau hanya menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, anak-anak pesantren Ramadan sanggup. Kalau hanya tidak makan, tidak minum satu hari, orang yang mau operasi juga puasa. Orang yang mau cek gula darah juga puasa. Tapi bisa ndak kita setelah melaksanakan ibadah puasa ini tumbuh cinta dan peduli kepada orang miskin di sekitar kita? Bisa ndak setelah kita kosongkan makanan dan minuman, kita juga bisa mengosongkan dendam,
menghilangkan benci dan menjauhkan sakit hati. Kita lihat satu surat yang sering dibaca Pak Imam di solat-solat tarwih kita di Ramadan ini, surat Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza ya'shaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkan cahayanya, demi malam apabila menutupinya, demi langit dan seluruh binaannya, demi bumi dan seluruh yang dihamparkannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah mewahyukan kepada tiap jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Beruntunglah orang yang bisa membersihkan hatinya. Dia buang dendamnya, dia hilangkan sakit hatinya, dia tinggalkan seluruh rasa perih, nyeri, sakit dalam dadanya. Beruntunglah orang yang bisa membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, celaka kamu, rugi kamu kalau kamu masih mengotorinya. Maka hitungannya bukan dari menahan lapar haus, tidak makan dan minumnya, bukan dari jumlah kali berjamaahnya di masjid, bukan dari berapa kali hatam Qur'annya, tapi mampu ndak kita untuk berlapang dada sampai akhir Ramadan ini. 7 sumpah hanya untuk satu hal. Demi matahari, demi bulan, demi langit, demi bumi, demi siang, demi malam, demi jiwa, hanya untuk menjelaskan kalau yang beruntung adalah orang yang bisa membersihkan hatinya. Kenapa demikian? Solatnya husuk, hatinya busuk, apa gunanya? Berjamaahnya rutin ke masjid, tapi silaturahimnya tidak ada yang tersambung. Baca Qur'annya 5 kali hatam, tapi dengan tetangganya tidak bertegur sapa. Yang di depan bermasalah masalah parkir, yang di belakang bermasalah masalah limbah dan sampah, sebelah kanan bermasalah daun pohon yang rontok, sebelah kiri bermasalah dengan cucuran atok. Sumbayang rajin, puasa ndak tinggal, tahajud tiap malam, baca Quran 5 kali hatam, tapi hablum minan nas rusak sadua lahir. Ndak nehi-nehi caya-caya itu. Ini yang mau kita evaluasi itu.
Bapak Ibu yang